Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 388. Aku sekarang membereskan mamamu. Dewi berjuang, meraih pakaiannya, dan tidak menyerah. Untungnya, dia mengenakan celana panjang profesional hari ini untuk sementara waktu tidak akan robek. Stephen Lu menyaksikan wajah cantiknya memerah dan pikirannya lebih kacau, dan tidak bisa menahan untuk menyerangnya. Dewi menendangnya dengan keras, meraih asbak di atas meja, dan membantingnya ke kepalanya. Stephen Lu menjerit kesakitan, dan mengguncang Dewi. Tiba-tiba aliran darah kotor menetes dari dahinya. Ada rasa sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya, dan mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan ternyata satu tangannya berdarah. Wajah Stephen Lu tiba-tiba menjadi sangat dingin, matanya menatap tajam ke arah Dewi. Tak disangka amarah istri sampah ini begitu garang. Melihat mata tajam Stephen Lu, Dewi juga ketakutan. Dia tahu bahwa dirinya membuatannya marah, dan juga dia tidak tahu apa dilakukan pada dirinya sendiri, hanya bisa memegang erat pakaiannya. Stephen Lu membuang asbaknya, menarik rambut Dewi dengan keras dan menamparkan 4 atau 5 tamparan dalam satu tarikan napas. Sialan, tidak tahu malu. Jika kamu tidak menurut, aku sekarang akan membereskan mamamu. Setelah berbicara, dia menoleh dan dengan tegas memerintahkan di luar kantor, bahwa wanita tua itu masuk. Wajah cantik Dewi memerah dan bengkak karena dipukuli, dan sudut mulutnya berdarah. Wajahnya mati rasa karena kesakitan, tetapi ketika dia mendengar bahwa Stephen Lu akan berurusan dengan mamanya dan panik. Dua pria kuat menyeret Jenny ke dalam ruangan seperti anjing mati. Stephen Lu tersenyum muram, dan berkata dengan arogan kepada Dewi, "Kamu buka bajumu sendiri, atau aku akan membiarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mamamu dipermainkan sampai mati." Tidak, Dewi begitu panik sehingga segera memohon, "Jangan sentuh mamaku. Tanpa diduga, kamu benar-benar seorang putri berbakti." Stephen menyeringai 2 kali dan menghela nafas lega. Dirinya akhirnya menangkap kelemahan Dewi. Untungnya hari ini Jenny juga datang ke sini. Jika tidak akan mudah membuat wanita ini patuh. Dia mengedipkan mata pada pria kuat itu, dan salah satu pria kuat itu segera meraih Jenny dan menamparkan puluhan kali dengan keras. Jenny dipukuli dan berteriak, matanya menjadi melamun. Stephen Lu tersenyum mengejek, menghisap rokok dengan kejam, dan berkata dengan nada merendahkan kepada Dewi, "Sudah melihatkah obat ini adalah resep rahasia unik Tuan Junandus, bahkan memukulnya tidak dapat bangun. Kamu sekarang melepas pakaianmu. Jika tidak, Dewi memandang Jenny, yang telah kehilangan akal sehatnya, dan gemetar karena marah. Air mata mengalir di wajahnya. Ibu kandungnya dipukuli, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Jangan lambat, lepaskan segera." Stephen Lu melihatnya diam, tidak sabar memberi isyarat. Seorang pria kuat segera menjambak rambut Jenny dan mengangkatnya, dan menendangnya dengan keras di perutnya. Jenny melolong, melengkungkan tubuhnya kesakitan, tetapi matanya masih tampak seperti melamun. Pria kuat itu menendang Jenny dengan ganas di depan Dewi, menangis untuk Jenny, yang berguling-guling di tanah. Mata Dewi terlihat kemarahan, berusaha mati-matian untuk menyerang, tetapi Stephen Lu menarik rambutnya ke belakang dan mencibir, "Jika kamu tidak takut ibumu dibunuh, lihatlah di sini." Lolong Jenny terdengar keras di telinga Dewi,
Dia menangis, mengertakkan gigi dan mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu lepaskan mamaku, aku akan melakukan apa yang kamu minta." Bagaimanapun, dia juga tidak bisa begitu saja melihat mamanya dipukuli sampai mati. Jika tidak, hati nuraninya akan gelisah selamanya. Stephen Lu sangat bersemangat, dan segera memberi isyarat kepada pria kuat itu untuk berhenti dan menatap Dewi. Dewi menggertakkan giginya dan dipaksa melepas mantelnya di depan Stephen Lu. Dia mengenakan kemeja profesional yang ketat dengan garis lengkung yang halus. Melihat Stephen Lu menelan dengan keras dan dengan kasar berkata, "Lepaskan semuanya." Dewi gemetar, mengulurkan tangannya ke tombol, dan dipaksa untuk melepaskan satu ikatan. Mata Stephen Lu lurus dan nafas terengah-engah. Wanita cantik ini, bahkan di kota Wasa juga tidak ada banyak. Tidak tahu keberuntungan macam apa yang dimiliki Rocky, ternyata menikahi istri yang begitu cantik. Dewi membuka kancing kedua lagi, wajahnya memerah. Stephen Lu berteriak dengan tajam, "Cepat!" Dewi perlahan mengangkat kepalanya dan meliriknya dengan marah. Tiba-tiba dia menyerangnya dan berteriak, "Sialan, aku akan berkelahi denganmu." Bahkan jika dia mati, juga akan mengajar Stephen Lu. Stephen Lu hampir jatuh ketika dipukul olehnya, dan menjadi marah, meraih lengannya, mendorongnya dengan keras di sofa, dan menjatuhkan diri. "Brengsek, dikasih hati minta jantung, memaksaku melakukannya." Dewi berjuang keras dan berjuang mati-matian. Tapi kekuatannya, yang merupakan lawan dari pria dewasa. Stephen Lu menamparnya, mengulurkan tangannya untuk merobek bajunya, dan berteriak, "Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan suamimu Rocky, yang menggunakan cara-cara yang kejam untuk membuat keluarga Luku bangkrut. Dia tidak bisa menyentuh Rocky, dia bisa bermain dengan istrinya. Dosa yang diderita keluarga Lu ditemukan pada wanita ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa keluarga Lu musnah." Suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Ini seperti suara dari neraka, yang segera membuat Stephen Lu kaku, menoleh dengan nyeri. Tapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, sebuah sepatu menendang mukanya. Hong! Tubuh Stephen Lu segera terbang keluar, menabrak rak buku dengan keras. Kacanya pecah, dan buku itu jatuh berderak. Dewi tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan Rocky berdiri tegak di matanya. Seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin, seolah-olah seperti orang lain, matanya dingin dan memerah. "Suamiku!" Air mata kegembiraan Dewi tiba-tiba keluar, dia berjuang untuk menyerang, memeluk Rocky dengan erat. Rocky melihat bahwa pakaiannya masih utuh, tetapi ada bekas luka dipukuli dan bengkak di wajahnya, dan dia sangat marah. Melihat istrinya begini, pasti melawan. Stephen Lu marah karena perlawanan itu, dan dia dipukuli habis-habisan oleh sialan ini. Kepala Stephen Lu berlumuran darah, dan bangkit dari tanah dengan gigi terkatuk, dan berkata dengan kejam, "Rocky, kamu cari mati. Kamu berani menyentuh rambutku, seseorang akan membunuhmu. Benarkah?" Rocky berkata dengan dingin, lalu membungkuk dan memegang satu kaki meja kopi dengan satu tangan. Pupil mata Stephen Lu membesar dan hampir lupa bernapas. Dia menyaksikan 4 pria kuat baru dapat mengangkat meja teh seberat beberapa ratus kek, ternyata dipegang oleh Rocky hanya dengan satu kaki meja, dan dengan mudah mengangkatnya, berjalan ke arah dirinya selangkah demi selangkah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.